warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rastiana dari kelas 12 2 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Dalam dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI ada dua. Yang pertama, hakikat negara kesatuan Republik Indonesia, dan kedua, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia yang pertama, konsep negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. C.V. Strong. Ciri-ciri negara kesatuan ada 4. Yang pertama, wewenang tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menangani seluruh kedaulatannya negara baik di luar maupun di dalam. Yang kedua, rakyat dapat berhubungan dengan pemerintah pusat secara langsung untuk menjalankan daerahnya. Yang ketiga, hanya terdapat satu konstitusi atau undang-undang dasar, satu kepala daerah, satu kabinet, dan parlemen. Yang keempat, negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan. Kesatuan sistem sentralisasi. Pemerintah pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dari pusat hingga daerah, termasuk segala hal yang menyangkut urusan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah hanya bersifat pasif dan menjalankan perintah dari pemerintahan pusat. Kelebihannya yang pertama, terdapat keseragaman hukum di seluruh wilayah negara. Kedua, pemerintahan pusat mengurus langsung semua urusan sampai ke daerah. Ketiga, tidak membutuhkan biaya yang besar. Ada kelemahannya. Yang pertama, bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat yang dapat menghambat proses pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, rakyat akan bersifat apatis dan tidak mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Yang ketiga, peraturan yang dibuat pemerintah pusat sering tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Kesatuan sistem desentralisasi. Bentuk negara di mana pemerintahan pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan negara memberikan sebagian kekuasaannya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adapun kelebihannya, yang pertama, pemerintah daerah dapat membuat peraturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Dan yang kedua, rakyat dapat berperan secara aktif dalam memajukan daerahnya. Adapun kelemahannya, yang pertama, tidak adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara. Yang kedua, sistem ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan pembentukan NKRI menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi wilayah yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Satuan ditegaskan lagi pada pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A,
dan pasal 37 ayat 5. Dan negara kesatuan dibanding negara federal. Yang pertama, negara kesatuan secara struktural lebih sederhana jika dibandingkan dengan bentuk federal. Yang kedua, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antar daerah. Dan yang keempat, mengurangi timbulnya sikap separatisme karena pemerintahan tetap dikendalikan dari pusat. Dan terima kasih, itulah yang dapat saya jelaskan tentang satuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.